Kemerdekaan Indonesia dapat diraih dengan penuh perjuangan dan pengorbanan besar dari pahlawan-pahlawan kita yang bahkan rela mati demi meraih kemerdekaan. Namun, tidak dapat dipungkiri ada faktor lain yang sangat berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia selain perjuangan pahlawan dalam mengusir penjajah, yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Yang mana pada saat itu, Jepang yang tergabung dalam blok sentral dengan Italia serta Jerman berhadapan dengan blok sekutu yang dipimpin oleh Amerika dengan beranggotakan Inggris, Uni Soviet, dan berbagai negara lainnya. Singkat cerita, dalam Perang Pasifik ini, Amerika melakukan penyerangan dengan menjatuhkan bom nuklir di dua kota Jepang, yakni Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Bukan tanpa alasan kota tersebut menjadi target pengeboman. Hal itu terjadi karena Hiroshima merupakan kota di mana Jepang memproduksi alat perang dan sekaligus menjadi markas militer Jepang. Sedangkan kota Nagasaki merupakan pusat industri pertahanan laut Jepang. Jadi, dengan menghancurkan dua kota itu, Jepang sudah telak dan bisa diprediksi tidak dapat melakukan perlawanan lagi. Dan benar saja, setelah kejadian jatuhnya bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah terhadap blok sekutu. Kembali ke Indonesia, Jenderal Jepang yang bernama Konohiki Koiso mengumumkan sebuah perjanjian yang disebut Janji Koiso pada tanggal 7 September 1944. Di mana janji ini merupakan janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Janji ini bertujuan agar Jepang mendapatkan kepercayaan dari Indonesia agar nantinya negara Indonesia mau membantu mereka dalam Perang Dunia Kedua. Jepang tampak serius dengan janjinya tersebut yang dimana Jepang membentuk BPUPKI yang dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 29 April tahun 1945. BPUPKI sebenarnya bukanlah untuk membantu Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya, melainkan menjadi alat bagi Jepang untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dalam segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, ketika Indonesia merdeka, Jepang tetap memiliki kontrol atas pemerintahan Indonesia. Nah, hal tersebut mengakibatkan adanya perselisihan antar golongan tua dan golongan muda, yang mana golongan tua termasuk Soekarno dan Hatta ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi di rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dengan maksud agar tidak menyimpang dari ketentuan pemerintahan Jepang. Hal ini dilakukan Soekarno karena ia tidak ingin adanya pertumpahan darah akibat penyimpang terhadap Jepang. Sementara golongan muda yang antara lain terdiri dari Chairul Saleh, Wikana, serta Sultan Syahrir menginginkan proklamasi dilaksanakan dengan segera. Menurut mereka, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia harus dilakukan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI yang merupakan buatan Jepang. Karena Insinyur Soekarno tidak memenuhi usulan dari golongan muda, mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta secara paksa ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, hingga pada akhirnya Insinyur Soekarno dan Hatta menyetujui usulan tersebut dan mengadakan rapat di luar PPKI hanya antara golongan muda dan golongan tua dalam merumuskan teks proklamasi. Yang mana perumusan teks proklamasi dilakukan bertempat di rumah Laksana Maeda, tepatnya di ruang makannya. Hal ini pun memiliki tujuan agar mereka terlindungi dari ancaman luar saat sedang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Jadi, dapat disimpulkan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.